Kalau aku sih sudah yang sangat jelas pasti adalah kita lihat gerbongnya Anies Baswedan dan juga gerbongnya Ganjar. Nah, itu ada Anies Baswedan. Iya, aku harus bilang Ganjar. itu karena itu fakta sejarah gitu kan. Tapi ini problem politik yang melibatkan tokoh nasional, tokoh politik seperti sekelas Pak Jokowi dan Gibran. Nah, sehingga itu orang lagi cari pansos untuk kemudian mendapat porsi dan juga atensi dari pihak-pihak tertentu, maka harus cari lawannya seperti Pak Jokowi gitu. Karena kalau misalnya Roy cuma kelahi dengan Andi Azwan tidak akan pernah naik itu ratingnya. Sehingga itu dia harus hajar Pak Jokowi supaya ratingnya dia dapat. Ada kan yang lawyernya teroris itu kemarin bilang, ada kok kasus saya 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun itu mangkrak di Polda. Ya itu kasus yang mungkin remeh-temeh, tapi dalam konteks kasus ini bukan, sekali lagi ini kasus remeh-temeh juga, cuma jadi besar. Tapi maksudku di sini, Mbok, yang dilihat adalah polarisasi kita. Ya, selamat malam teman-teman, pemirsa Bill Offside. Ya, saat ini saya Andi Azwan akan berperan sebagai host untuk malam ini. Yang saya akan wawancara adalah Bang Bill yang ada di samping saya. Ya, karena kita pengen melihat bagaimana sih perspektif Bang Bill ya, yang selama ini juga mewawancarai beberapa narasumber terkait mengenai persoalan politik nasional, apalagi juga persoalan mengenai ijazah Pak Jokowi, Mas Gibran, dan sebagainya. Baik, Bang Bill, selamat malam. Apa kabar, Bang Bill? Sehat ya? Luar biasa. Sehat. Kita ini ada di Jakarta ini, kita bukan di Manado, tepatnya kita ada di Plaza Senayan. Oh, kita ada Bang Agri Fanani, ada Bang Irjan juga. Dan saya bilang, Bang Bill, hari ini saya mesti jadi host Anda. Oke, Bang Bill. Apa motivasi Bang Bill untuk datang ke Jakarta dan melihat situasi perpolitikan nasional yang ada di Jakarta ini? Oh, ini pertanyaannya bagus sekali. Cocok Bang jadi host. Oke, kalau soal motivasi sebenarnya adalah ini mungkin karena kayak sudah jadi darah kayak gitu ya. Kita punya semacam satu semangat motivasi yang sama dalam konteks suka berkomunitas, berorganisasi, yang satu frekuensi dalam perspektif politik, Bang. Aku kan kebetulan dulu waktu jadi penyelenggara pemilu agak tertutup tuh kalau mau beraktivitas dengan kerja-kerja politik. Jadi aku sekarang begitu sudah selesai sebagai penyelenggara pemilu, suka untuk kemudian mau main di kerja-kerja politik. Nah, kebetulan karena fokusnya cuma menjadi pebisnis yang tidak tidak terikat. Terus aku juga kelola YouTube. Ya tidak ada yang ngatur aku harus begini harus begitu. Jadi aku bilang aku kepingin lihat Bang Andi secara langsung karena selama ini kan aku cuma nonton videonya Bang Andi gitu kalau ngomong-ngomong di stasiun TV. Bang Bill ya, ini bukan hanya saya. Salah satu pengagum Bang Bill itu ada istri saya juga. Terima kasih kakakku. Jadi kami sering juga diskusi melihat ya Bang Bill bagaimana menjadi host, dan kita katanya luar biasa nih, ini cerdas sekali Bang Bill. Makanya suatu saat saya bisa berjumpa dengan Bill, dan alhamdulillah ya Tuhan mempertemukan kita nih Bang Bill. Alhamdulillah. Ya, saya jadi narasumber atau saya juga dibantu oleh Bang Bill. Nah, sekarang ini saya ingin siapa sih di belakang layar? Bagaimana sih sosok Bang Bill itu kalau kita wawancara? Jadi saya wawancara Bang Bill mengenai situasi politik kita, terutama perjuangan kita ya untuk mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Ya, menurut Bang Bill ya, yang telah dilaksanakan oleh teroris ini, ya, apa yang dilakukan mereka ini? Apakah ada pesanan ataukah memang dia murni melakukan itu? Iya, sebenarnya sih kalau aku perhatikan sejak awal, ini kan bangunannya adalah tendensi. Jadi anti ke Pak Jokowi dan juga sikap skeptis terhadap Pak Jokowi secara personal dan juga keluarganya. Nah, motivasi inilah yang kemudian dilanjutkan dengan mereka mencoba untuk mengulik-ngulik sesuatu yang barangkali bisa dihajar dari sisi Pak Jokowi itu. Jauh sebelum bicara ijazah, bahkan juga mungkin setelah pembahasan soal ijazah, kan kita lihat itu kayak Tifa yang memang backgroundnya sudah sejak awal teriak-teriak bagaimana sebelum 20 Oktober Pak Jokowi itu kalau perlu sudah dimakzulkan lebih awal. Begitu juga dengan Roy Suryo kan, yang dendam kesumatnya ke Pak Jokowi gara-gara dia fitnah Pak Jokowi, kemudian dilaporkan oleh pihak penganut agama Buddha yang akhirnya dia di penjara.
penjara. Oh ya, yang kemarin ya kena 8 bulan itu ya. Rismond sendiri yang punya track record anti kepada kepolisian, di mana kepolisian ini berada di rejimnya Pak Jokowi ya. Jadi 3 komplotan ini yang mengkategorikan diri sebagai aktivis dan juga akademisi akhirnya memberanikan diri menyampaikan ke ruang publik bahwa mereka punya temuan. Tapi semua temuan itu hanya rasa percaya diri. Aku jujur Bang ya. Dulu tuh aku sempat berpikir kayaknya Rismond ini orang yang bisa menguak bahwa benar Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Serius. Aku sempat berpikir gitu karena beliau adalah orang yang memposisikan diri sebagai akademisi. Nah, waktu ya karena aku juga punya basic sebagai dosen, Bang, aku telusuri lah apa sih si Rismond ini. Iya. Kemampuannya di sisi mana sih? Terus apa sih yang menjadi basis akademiknya? Ya begitu aku telusuri ya ternyata dia bermasalah secara akademik gitu kan. Jadi aku anggap mulai di situ ini orang kayaknya banyak yang miss. Jadi apapun yang dia temui atau apapun yang dia sampaikan ini bermasalah. Ini perlu ada otokritik. Dari situ aku akhirnya berpikir ini harus kita lawan kan gitu. Bukan soal Pak Jokowinya loh. Pak Jokowi itu nggak perlu dibela aja, udah jadi presiden, udah jadi gubernur, udah jadi wali kota, anaknya wakil presiden, menantunya gubernur, ya kan. Terus anaknya yang satu ketua partai. Buat apa membela Jokowi? Dia punya relawan besar juga kok. Dia udah kaya raya. Nggak penting soal Jokowi. Sekarang ini soal kewarasan aja di ruang publik. Karena minta maaf apa yang disampaikan oleh Tiva Roy Rismond itu adalah penyesatan publik. Penyesatan publik ya. Ini perlu kita garis bawahi Pak pemirsa dari Bill Offside itu penyesatan publik. Memang kalau kita lihat Bang Bill ya. Di sini kata penyesatan publik ini memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Rismond ini akhirnya membuat suatu persepsi publik yang mengatakan bahwa ini orang hebat. Ya, orang yang mengerti tentang digital forensik dan sebagainya. Dan ini menurut saya ini adalah salah satu yang juga mungkin dikatakan adalah pembohong besar terhadap negara ini. Gitu loh. Betul. Menurut Bang Bill itu bagaimana pandangan Bang Bill secara keseluruhan dari kelompok teroris ini yang membuat polarisasi di negara kita ini gitu Bang Bill. Jadi karena berangkatnya dari tendensi anti kepada Pak Jokowi, maka apapun yang mereka lakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara metodologis bermasalah. Soal ijazah ini kan ya minta maaf karena orang yang tidak punya pendekatan secara rasional, secara ilmiah dengan baik pasti akan terhipnotis dengan bahasa-bahasanya Rismond dan kawan-kawan. Itu pasti. Nah, jadi sebenarnya memandang mereka ini adalah pandanglah sebagai tokoh politik yang sedang bermain politik. Hanya memang melacurkan diri dengan menggunakan istilah-istilah atau bunyi-bunyi keilmiahan. Seolah-olah dengan bahasa ilmiah mereka itu sudah secara metodologis dengan kemudian menerbitkan buku, temuan-temuan cocoklogi ini yang sebenarnya di kita ya sebagai orang akademik juga menganggap ini bermasalah kan gitu. Bahkan selain bermasalah memang adalah banyak pembohongannya. Coba teori apa yang kemudian tidak bisa kita bantah? Soal font dibantah. Soal Pak Kasmujo, mereka kan mewawancari Pak Kasmujo dalam keadaan tekanan. Kan gitu. Sehingga itu Pak Kasmujo bilang salah. Padahal ada data sejarah di mana Pak Kasmujo itu pernah tidak hanya di acaranya Pak Jokowi di 2017. Banyak beberapa kali kemudian diumumkan oleh seorang master seremoni dari UGM yang memperkenalkan bahwa baru saja dilantik Pak Jokowi sebagai presiden, langsung di situ Pak Kasmujo itu juga diperkenalkan. Itu di juga, forum. Betul. Selain di forum begini juga Bang Billy. Jadi di dalam bukti yang nanti ditampilkan di pengadilan itu yang dari UGM itu ada tanda tangan Pak Kasmujo di KHS-nya semacamnya gitu. Itu fakta-fakta yang sebenarnya ada gitu. Betul. Baru Profesor Ahmad Sumitro yang dikatakan dia tahun 86 dilantik, sementara Jokowi punya tanda tangan di 85 aja belum jadi profesor. Padahal profesor itu hitungannya di SK, bukan dihitung di acara penobatan. Betul. Kacamata satu-satunya mahasiswa yang berijazah dengan kacamata cuma Pak Jokowi. Padahal faktanya banyak yang berkacamata. Nah, itu menarik. Jadi, juga itu. Apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan keilmiahan dari yang dimiliki oleh Roy Suryo dan Rismond? Semuanya adalah asumsi yang sudah dipatahkan. Tidak hanya oleh kami di YouTuber,
ada Bang Joshua dan teman-teman lain. Cuma kan memang publik yang udah terlanjur dipolarisasi ini, yang udah terlanjur ngefans sama teroris, maka akan mendukung semua teorinya teroris. Yang ngefans sama kita-kita yang mereka stereotipkan sebagai termul, pasti akan mendukung itu. Ini keterlanjuran. Nah, sekarang yang kita butuh adalah baik pengikutnya, pendukungnya Pak Jokowi dan juga pendukungnya Rismon dan teroris, coba sama-sama istirahat dulu, terus renungi dengan baik mana yang lebih objektif dan mana yang lebih rasional, supaya jangan sampai begini Bang, kita ikut-ikutan menuduh ini palsu, ternyata asli, ya kan? Atau kita ikut-ikutan tapi masih, menurutku ya, masih lebih baik kita bilang oh ini asli, kalaupun palsu yang berdosa Pak Jokowi, daripada kita bilang ini palsu. Jadi sebetulnya harus menggunakan frasa diduga. Ya, itu lebih baik ya. Jauh lebih baik seperti itu. Karena kalau kita sudah mengatakan palsu, apalagi dikatakan 99,99%, udah nggak usah pakai 90%, udah katakan 100% kamu katakan palsu gitu. Kan ujian menguji di pengadilan itu juga belum, ya kan? Jadi kan itu permasalahan sebetulnya. Bang Bill, ini yang menarik juga nih Bang Bill ya. Kalau kita lihat ya urutan-urutan itu ya dari yang nama ijazah terus berkembang ini. Ya berkembang dari itu ijazah Mas Gibran, kemudian apa yang dikatakan Pak Jokowi itu beberapa bulan lalu, nanti setelah ijazah saya ini ijazah Mas Gibran, buku nikah, ijazah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, menurut Bang Bill, hal ini apa tujuan mereka sebetulnya? Iya. Jadi kan mereka ini ada 3 komponen Bang. Pertama adalah komponen yang memang tidak suka sama Pak Jokowi ketika Pak Jokowi jadi presiden. Yang kedua adalah komponen yang kalah di Pilpres 2024. Yang ketiga adalah 2 komponen ini, gabungan 2 komponen ini dan komponen yang lain yang kepingin Pak Jokowi tidak punya pengaruh di 2029. Itu pasti sudah itu. Nah, ini saya potong nih. Siapakah itu? Ya aku yakin adalah lawan-lawan politik yang selama ini. Dan lawan politik. Mungkin secara implisitnya apa? Siapakah itu? Bagaimana ya? Kalau aku sih sudah yang sangat jelas pasti adalah kita lihat gerbongnya Anies Baswedan dan juga gerbongnya Ganjar. Nah, itu ada Anies Baswedan. Iya, aku harus bilang itu karena itu fakta sejarah gitu kan. Nah, bahwa yang dipecat, yang organisasinya dibubarkan, itu kan di Pilpres mereka terlihat jelas polarisasinya. Siapa mazhab Anies, siapa mazhab PDI. Ya kan? Intinya 2 itu udah jelas tuh. Bisa juga ada orang internalnya Pak Jokowi di era yang mungkin ada yang nggak sempat dapat jatah, nggak sempat dapat kue, yang akhirnya kemudian meraju. Kan orang-orang seperti itu muncul. Tapi yakinlah Bang, orang yang ada istilahnya kami itu, ada orang yang sekarang lagi sibuk bertani, yang lagi sibuk nelayan, yang lagi sibuk jadi driver online, mereka sedang tidak bersuara sekarang. Jangan bangunkan mereka. Silent majority. Yes. Mereka akan bersuara di 2029 nanti. Dan itu jauh lebih banyak ketimbang sekarang suara-suara miring yang ada di medsos. Ini menarik Bill ya. Ketika saya berkunjung suatu tempat ya, waktu itu saya di Bali. Itu ada tukang-tukang ya. Ternyata mereka memperhatikan juga nih perpolitikan nasional ini, khususnya mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Dia mengatakan kepada saya, Pak Andi, kami semua ini, walaupun kami buruh, kami sangat mendukung Pak Jokowi. Selama ini kami merasakan betul ya hasil-hasil dari perjuangan Pak Jokowi. Jadi ini suatu kenyataan, keniscayaan yang ada. Benar juga tadi Pak Bang Bill mengatakan itu. Nah, sekarang menurut Bang Bill, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meredam dan juga memberikan jawaban yang cerdas kepada masyarakat ini atas usaha-usaha mereka untuk mengadu domba dan membuat hoax kepada masyarakat kita ini? Memang ada 2 pilihan menurutku Bang. Pilihan pertama adalah dengan kontra narasi. Pilihan yang kedua juga tidak terlibat dari kerja-kerja mereka. Misalnya ada fase di mana menurutku kadang-kadang perlu juga untuk kita tidak meladeni mereka itu. Kadang-kadang ya, karena memang ini barang sudah susah. Maka kita butuh hukum di sini. Kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, itu juga semua harus dikontrol. Maka kita butuh hukum. Sekarang kan kalau kita nge-YouTube,
Ya. Banyak sekali subscriberku komen, Bang Bil, maaf, aku udah nggak mau dengar masalah ijazah. Oke. Yang aku mau dengar sekarang, apakah ada peran dari Polda misalnya. Ya. Jadi kita dituntut untuk kemudian memberitakan tentang ada update terbaru nih dari kepolisian, bahwa 3 orang ini dan 12 terlapor lainnya bakal di SP3-kan, bakal diloloskan, bakal dibebaskan, atau bakal ditersangkakan. Ya. Itu yang ditunggu rakyat sekarang, karena mau merasionalisasikan apapun tentang ijazah bagi pembela Pak Jokowi dan bagi orang yang sudah percaya tidak akan pernah berubah imannya. Sebaliknya demikian, orang yang udah terlanjur benci, biar kita terjemahkan seperti apapun yang namanya ijazah, mereka tetap tidak akan percaya. Betul. Dua kutub dan dua ufuk yang berbeda ini udah nggak bisa lagi kita satukan. Yang bisa sekarang adalah hukum mainnya kemana sekarang, Bang? Kan gitu. Kalau hukum kemudian diam, ya kita akhirnya merasa mau tak percaya lagi kepada aparat kepolisian kita. Jadi memang menarik loh Bang Bil ya, kita sambung lagi yang itu waktu kita kemarin ya di Bareskrim itu. Itu adalah suatu gerakan moral kita yang menunjukkan kepada katakanlah pasukan teroris ini bahwasanya relawan-relawan Jokowi dan pendukung-pendukung Pak Jokowi, Prabowo Gibran ini tetap solid untuk itu. Ya, menurut Bang Bil, apa yang kita lakukan kemarin bersama-sama itu, bagaimana dampaknya dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seperti apa? Ya, kalau aku lihat kan teman-teman relawan dan juga para pendukung Pak Jokowi ini kan sudah terlalu lama tidur, dalam arti main di secara terorganisir. Bahwa banyak pendukung, termasuk Bang Andi yang bicara di medsos, itu kan nafsi-nafsi tuh. Tapi baru kemarin, 1-2 minggu yang lalu, teman-teman relawan akhirnya sudah terorganisir untuk ngambil langkah. Nah ini kan menurutku satu hal yang menurutku sangat positif. Mengingat tidur dalam tanda kutip artinya masih memberikan kepercayaan kepada kepolisian. Ketika kemudian kepolisian masih agak mandul di wilayah seperti ini, maka yang terjadi adalah sikap secara terorganisir untuk menandakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa pendukungnya Pak Jokowi sekarang tidak diam loh. Ya, kali ini kayaknya kita harus tampil head to head dengan kalian. Betul. Yang kedua, apa yang teman-teman lakukan kemarin itu pasti berefek. Efeknya adalah ketika mereka kemudian repot-repot semakin rame ya. Mereka merespon, itu termul-termul banyak fitnahnya, itu mereka tuh harus dibubarkan ya. Teriakan-teriakan itu juga bagus. Apalagi ketersinggungannya Ahmad Khozinuddin terhadap pendefinisian kita kepada Tifa Roy Rismon itu dengan istilah teroris kan. Yang padanan katanya mirip-mirip betul dengan teroris gitu. Jadi menurutku dapat respon bagus supaya jangan kemudian langsung menghajar Pak Jokowi. Karena mereka itu tidak lebih mulia ketimbang kaki kirinya Pak Jokowi gitu kan. Sehingga itu biar aja kelahi dengan kita-kita itu dalam arti kelahi wacana gitu ya. Jadi menurutku udah langkah yang bagus. Nah, langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah pertama tetap memobilisasi pendukung Pak Jokowi. Walaupun mungkin Pak Jokowi restu atau tidak restu ya, karena ini kan bukan soal Pak Jokowi, tapi soal publik yang sudah resah dengan pembohongan-pembohongan dan narasi sesat yang dibangun oleh teroris. Yang harus kita lakukan adalah memobilisasi, mengorganisir, mengorkestrasi kita secara internal yang tidak perlu repot-repot mereka bilang kita dibayar, nggak apa-apa. Mereka mau nilai kita dibayar atau di apa, ada orang kurus. Benar, kan gitu. ini menarik kan, karena narasi-narasi yang dia selalu gaungkan itu adalah narasi-narasi yang sangat tidak berdasar dan sangat mengadu domba dan hoax ya. Jelas untuk itu. Apalagi ya dia katakan seperti dia merasa kebal hukum. Kalau kita lihat narasi-narasi mereka tentang kepolisian Republik Indonesia seperti apa maupun pejabat-pejabat dari kepolisian itu sendiri. Ya, seakan-akan ini mereka ini mempunyai backup yang kuat. Ya kan? Karena yang apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan keilmuan ataupun yang dia katakan mendeklar bahwa mereka itu adalah ilmuwan. Nah, menurut Bang Bil, apakah kinerja kepolisian ini sudah on the track? Apakah ada kekuatan-kekuatan atau atensi dari luar sehingga dikatakan lama bahwa prosesnya ini ya kan, sehingga membuat polarisasi di bawah yang terjadi antara pendukung dan antara dua kutub yang berbeda yang saling yang katakannya jadi teman baik jadi bermusuhan kayak gitu ya, disebabkan hal ini. Nah, ini juga bukan hanya atensi nasional, tapi juga sudah atensi internasional begitu. Nah, menurut Bang Bil, apakah ada atensi-atensi seperti itu? Aku yakin Bang,
sekarang hal-hal seperti ini, analisa spekulatif sekalipun, seliar apapun, itu wajar kalau kemudian kita kemukakan. Karena ini memang problemnya problem politik. Ini bukan kriminal biasa, dalam artian tindakan orang maling kemudian ketangkap atau proses hukumnya masih bertele-tele. Tapi ini problem politik yang melibatkan tokoh nasional, tokoh politik seperti sekelas Pak Jokowi dan Gibran. Nah, sehingga itu orang lagi cari pansos untuk kemudian mendapat porsi dan juga atensi dari pihak-pihak tertentu, maka harus cari lawannya seperti Pak Jokowi gitu. Karena kalau misalnya Roy cuma kelahi dengan Andi Azwan, tidak akan pernah naik itu ratingnya. Sehingga itu dia harus hajar Pak Jokowi supaya ratingnya dia dapat. Amplopnya juga bagus ya. Ini kan tugas-tugas yang memang sudah, ibarat kalau bicara schedule, mereka sudah dischedulkan. Jadi kapan nanti serang dari sisi Gibran, nanti ada besok lusanya tugasnya untuk menghajar Polda Jogja. Besok nanti ada yang hajar polisi. Itu sudah ada penugasan-penugasan. Itu pasti. Dan itu spekulasi atau analisa yang walaupun sifatnya liar tapi menjadi seperti itu. Kenapa? Karena ditandai dengan ketidakmampuan, walaupun ada problem teknis ya, ketidakmampuan ketegasan pihak kepolisian untuk kemudian mengambil sikap dan juga langkah yang lebih konkret. Begini loh, ini juga otokritik Bang ya, otokritik kepada Gibran dan Pak Jokowi. Terlepas bahwa kita perlu itu otokritikku gini, Pak Jokowi ini adalah orang yang punya posisi strategis, mantan presiden, anaknya wakil presiden. Temannya, bestinya namanya Prabowo, itu presiden. Kapolri itu dalam tanda kutip anak buahnya Pak Jokowi dulu. Dan justru anak buahnya Pak Prabowo kan? Anak buahnya Pak Prabowo. Masa aja tidak dengan mudah meminta Pak Kapolri, tolong dipercepat dong. Bukan karena Jokowinya, bukan karena untuk nama baiknya, bukan. Kenapa aku minta Pak Gibran dan juga Pak Jokowi harus mengintervensi dalam tanda kutip? Karena begini, di lapangan polarisasi itu terjadi Bang. Mungkin di Jakarta cuma berjarak, ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Jakarta Selatan. Di Manado, tetangga satu dengan tetangga yang lain itu udah nggak teguran. Ada istri dan suami udah nggak satu kamar. Hanya gara-gara apa? Satu pilih ijazah asli, satu pilih ijazah palsu. Polarisasi ini yang seharusnya dilihat sama Pak Jokowi. Jangan juga Pak Jokowi bobokkan dengan situasi ini, akhirnya dimanfaatkan oleh Pak Jokowi sebagai citra politik. Jadi, ini otokritik ya, boleh kan? Saya setuju untuk itu ya. Dan juga Pak Jokowi itu menyadari akan hal itu. Dia juga katakanlah ya, memang ini ya tidak cepat, tapi juga terlalu lama. Kan bisa begitu ya. Artinya Abang kan kemarin ketemu sama Pak Jokowi. Itu coba bocorin dikit dong. Apa Pak Jokowi bilang? Yang pada dasarnya beliau itu menghargai semua perjuangan teman-teman dalam menuntaskan atau memberikan atau mendefend, memberikan edukasi pada masyarakat mengenai masalah ijazah beliau. Gitu. Tapi apapun ini ada pembelajaran baik juga, bahwasanya seorang presiden itu, mantan presiden itu sebagai warga biasa mempunyai hak untuk menggunakan haknya ini ketika beliau ini katakanlah sudah dihina sehina-hinanya sudah difitnah sefitnah-fitnahnya itu, sehingga membuat marwah dia sebagai mantan presiden itu dan sebagai kepala keluarga itu dibuat di-downgrade sedemikian rupa oleh mereka semua, sehingga apapun yang dia kerjakan selama 10 tahun itu seperti tidak ada apa-apanya di mata mereka. Padahal mereka itu siapa? Kan begitu ya Bill ya. Jadi begini juga pemirsa dari Bang Bill Offside itu. Bahwasanya apa yang dikatakan tadi Bang Bill itu, polarisasi ini sangat kental sekali. Ya. Di mana-mana di bawah itu. Itulah kenapa kemarin gerakan kita itu meminta Barreskrim untuk bisa ya katakanlah mempercepat ya proses penyidikan itu sehingga tidak ada lagi narasi-narasi di kalangan bawah bahwa mereka itu kebal hukum, bahwa hukum itu dipermainkan oleh mereka, karena sudah nyata-nyata dan jelas itu sudah masuk tahap penyidikan, tinggal menunggu gelar perkara. Jadi Bang Bill, kalau kita lihat seperti itu, ini tidak akan selesai tanpa adanya ketegasan dari pihak Polda Metro Jaya. Betul. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat, apakah menurut Bang Bill bulan Oktober ini bisa ada suatu keputusan mengenai status hukum beliau dengan gelar perkaranya? Itu bukan semacam analisa Bang, itu harus menjadi desakan. Jadi kalau aku bukan lagi mau menganalisa bisa jadi atau bisa tidak. Aku lebih ke Oktober ini adalah mempressure terus.
Mempressure dalam artian kita mengingatkan kepada aparat hukum bahwa melek dong terhadap efek-efek dari ketika adanya pembiaran. Ada kan yang lawyernya teroris itu kemarin bilang, ada kok kasus saya 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun itu mangkrak di Polda. Ya itu kasus yang mungkin remeh-temeh, tapi dalam konteks kasus ini bukan, sekali lagi ini kasus remeh-temeh juga, cuma jadi besar. Tapi maksudku di sini, Mbok, yang dilihat adalah polarisasi kita. Aku yakin dan percaya, aku tidak akan pernah ikhlas lihat wajahnya Rismond dan kawan-kawan. Sebaliknya mereka juga seperti itu ke kita kan gitu. Artinya semakin lama ini dipelihara ya semakin repot. Seharusnya yang teman-teman juga jangan lupakan, yuk kita refleksi yuk, Pak Jokowi itu hebat loh, dia membangun luar biasa. Orang dari Bogor ke Jakarta yang dulunya tidak pernah mengenal kereta api seperti LRT, itu akhirnya udah dapat. Kita dulu tidak pernah tahu jalan tol yang antara Bitung dan Manado yang tidak pernah ada. Kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang pembangunan infrastruktur yang luar biasa itu dibangun oleh Pak Jokowi dan tidak mangkrak. Oh, Pak Jokowi berhutang, tidak ada presiden yang tidak berhutang. Hebatnya Pak Jokowi menyelesaikan hutang lama dengan kemudian menyelesaikan hutang baru, membuat hutang baru, tapi di era Covid di mana setiap negara itu membutuhkan hutang saat itu kan gitu. Pembangunan infrastruktur jalan. Karena nggak ada ekonomi stagnan kan? Menyelesaikan masalah pasca Covid. Jadi itu yang tolong diingat gitu. Masalah SMK yang diribut-ributkan, ada yang salah paham di sini. Banyak hal-hal yang disinformasi yang memang kemudian dialamatkan seolah-olah Pak Jokowi bersalah. Nah itu yang kemudian menurutku penting kita kontra narasi. Tapi itu masih lebih baik Bang kalau dikritik ketimbang mengkritik masalah ijazah. Ya kan? Ijazah ini kan sesuatu yang tidak rasional gitu, dipaksa-paksakan untuk kita harus mendukung pandangannya mereka. Tidak ada yang asli kecuali pandangannya atau penelitiannya Roy Suryo dan Rismond. Itu kan naif namanya gitu. Ini jahat menurutku. Benar Bang Bil ya. Kan tapi saya menarik juga nih Bang Bil. Saya potong ini. Ya itu selama ini yang diuak-uak itu adalah Pak Jokowi. Kan kita masih ingat bahwa Roy Suryo ini sebetulnya ini mempunyai masalah dengan waktu dia menjabat sebagai Menpora. Dia katakan ya ini kan terkena dengan kasus Panci itu kan. Ada sampai berapa 9 miliar itu setelah ditotal ya oleh Kementerian Pemuda Olahraga itu Kemenpora oleh Sekjen Pak Gatot pada saat itu sekitar 9 miliar. Baru 500 juta yang dikembalikan. Ada 8,5 miliar. Tapi ini mandek nih. Kita nggak lihat sampai mana prosesnya ini, ya kan? Nah ini kan mestinya juga harus ada penjelasan sebetulnya. Apakah ada yang mendengar? Kalau pemirsa, tolong kalau misalnya ada yang mendengar, apakah ada pengadilan masalah ini atau diselesaikan dengan membayar denda 8,5 miliar itu atau bagaimana? Mungkin pemirsa bisa menuliskan di bill of sale itu di kolomnya itu. Karena begini juga ini sesuatu yang tidak fair gitu. Ketika ijazah, katakanlah ijazah ini dimainkan begitu rupa, tetapi di lain pihak dia ini bermasalah secara hukum juga, ya kan? Itu satu poin, Bang Bil. Saya perlu juga klarifikasi untuk bisa memberikan point of view dari Bang Bil ini. Itu satu. Yang kedua, yaitu mengenai Rismond. Rismond ini juga kan diduga ijazahnya palsu. Dari beberapa informasi termasuk saya juga buka di waktu rakyat bersuara itu. Nah, ini kan belum ada yang melaporkan tentang masalah ini, ya kan? Karena kita kan fokus bahwasannya Polda Metro Jaya ini akan menyelesaikan dengan baik secara profesional mengenai kasus ini, ijazah ini. Nah, berpikirlah kita apakah kita akan buatkan laporan LP untuk kasus Rismond ini. Nah, saya juga menunggu masukan dari teman-teman dari subscriber ya Bang Bil Offside ini untuk masalah ijazah Rismond itu. Mungkin pertama dulu kita lihat dari Bang Bil bagaimana menurut pendapat Bang Bil mengenai masalah Panci ini. Jadi alhasil kan kita ini diperhadapkan dengan 3 figur yang kemudian membongkar sesuatu yang menurut mereka itu bermasalah, terkait miliknya Pak Jokowi, padahal mereka bertiga ini memang bermasalah gitu. Terkait Pak Roy Suryo, walaupun sudah diproses secara hukum, tapi kan kemarin juga konon kan dari tagihannya pengembalian ke negara yang harusnya beberapa miliar, ternyata yang baru dikembalikan tapi baru yang 500 juta. Proses hukumnya apakah di pengadilan? Saya belum dengar. Itu yang kita perlu cek ini. Ya itu teman-teman, ada sebagian teman-teman sudah mulai mengulik-ngulik itu kan. Itu betul. Yang kedua adalah Rismond dengan menguras energi publik untuk mempercayai dia dalam konteks temuan akademiknya, padahal dia bermasalah secara akademik. Ada yang nanya sama aku, Bang Bil, ngapain sih ngurusi Rismond? Dia kan bukan pejabat. Mereka lupa bahwa dia
digaji oleh negara, Gaji negara. ketika dia jadi dosen Unram. dengan menggunakan identitas palsunya sebagai sarjanawan, magister dan juga doktor. Malah dari yang Jepang. masuk itu doktor loh yang Ya, diundang. Dokter Tifa juga bermasalah tuh. Kemarin ada problem penerbitan buku yang kemudian disengketakan sampai di pengadilan. Ternyata ada masalah keuangan di sana. Artinya ketiga orang ini adalah orang yang bermasalah secara hukum, orang yang bermasalah secara tindak baik mereka di ruang publik juga ternyata punya catatan kriminal. Kemudian tiba-tiba mau menjadi orang soleh dan soleha, mau menjadi malaikat untuk memvonis seorang Pak Jokowi itu pemalsu ijazah. Ini kan lucu gitu. Tapi ya dasar karena hukum tabur tuai itu pasti ada, Bang. Pasti mulai pelan-pelan banyak juga publik yang menilai oh tiga orang ini bermasalah gitu. Jadi penting, aku setuju. Tidak perlu repot-repot mengulik-ngulik. Aku juga yakin ini ada beberapa komponen masyarakat yang siap melaporkan Rismond dan Roy termasuk Tifa di luar konteks masalah ijazahnya Pak Jokowi, di mana mereka punya masalah masing-masing, tapi mereka mau menunggu proses persidangan. Jadi ketika mereka disidang terkait penghinaan dan pelecehan kepada Pak Jokowi, ada barang yang kemudian laporan masuk lagi terkait 3 kasus yang berbeda dari 3 orang ini. Kan gitu. Itu ada beberapa elemen yang sudah menyiapkan data dan bahan-bahan itu, Bang. Wah, mantap begini, Bang. Jadi begini ya, ini mungkin season terakhir dari saya. Nanti akan dilanjut sendiri oleh Bang Bill. Bahwasanya saya men-challenge teman-teman dari Bang Bill ini untuk bisa meng-LP-kan, membuat laporan di Dumas pengaduan masyarakat mengenai ijazah Rismond ini. Kalau perlu data-datanya, nanti kita akan suplai melalui Bang Bill. Untuk data-data dia mengenai ijazah yang diduga palsu yang dia gunakan, yaitu ijazah dari Universitas Yamaguchi. Nah, saya challenge nih teman-teman dari Bang Bill. Jadi Bang Bill, ini statement dari terakhir lah ya. Ya sebelum Bang Bill ini sendiri untuk monolog. Ya, dalam perjuangan kita Bang Bill, ya kalau kita lihat ini banyak sekali ya permasalahannya. Kayak misalnya saya sudah didoxing, dicari, pokoknya sudah ada intimidasi dan sebagainya. Yang membuat saya sangat appreciate adalah Bang Bill dari Sulawesi Utara, dari Manado, datang kemari untuk memberikan suatu kekuatan moral kepada kita. Sesuatu kekuatan kepada kita bersama-sama dengan teman-teman YouTuber Nusantara untuk menyuarakan kebenaran itu. Dan menurut Bang Bill, apakah ini worth it? Worth it, Bang. Sangat worth it. Perjuangan ini bukan perjuangan, sekali lagi, bukan perjuangan sekadar membela Pak Jokowi. No. Sekali lagi bagi aku nggak penting Pak Jokowi, dia udah hebat dengan sendirinya. Tapi pembelaan kita adalah menyehatkan demokrasi kita, menyehatkan ruang publik kita, menyehatkan media sosial kita. Please, ini kita sedang berada di era orang tidak percaya kebenaran, melainkan opini. Kan gitu. Nah, kehebatannya teroris ini kan adalah membuat propaganda setiap hari. Nah, propaganda setiap hari yang ditayang-tayangkan setiap hari, kendati itu adalah sebuah kebohongan, itu akhirnya dianggap menjadi sebuah kebenaran. Karena tidak ada kontranarasi yang maksimal, dan publik akhirnya menilai nampaknya ada kebenaran di sisinya teroris, sehingga itu pentinglah orang-orang seperti aku yang kebetulan mantan penyelenggara pemilu, aku cukup tahu tentang dari sisi mana sah dan tidak sahnya Pak Jokowi dan Mas Gibran kemudian dinobatkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kita tahu dasar-dasar hukumnya, kita tahu nomenklaturnya, aturannya, dan lain-lain sebagainya, sehingga itu kita penting untuk ikut terlibat dengan teman-teman. Walaupun kita tidak tampil di media-media nasional, kita cukup punya media sendiri, kita bersuara dan ikut memberikan masukan ke teman-teman relawan. Aku pikir itu, Bang. Ini menarik sekali pemirsa. Bill Offside, luar biasa. Banyak sekali kita diskusi. Walaupun agak singkat, tapi ini sudah isinya daging semua ini. Iya. Jadi pemirsa, jangan lupa terus menyaksikan Bill Offside ini ya. Kami semua ini pejuang-pejuang untuk kebenaran ini akan memberantas yang namanya hoax yang ditimbulkan oleh para teroris itu. Stay tune terus ya, nonton terus dan subscribe yang belum subscribe ya di Bill Offside ini dalam acara live ini. Saya Andi Aswan, biasa jadi narasumber, sekarang saya jadi host. Selamat malam, tetap sehat. Wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.